Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, Sederhana Bandanga. Untuk mengawali perjumpaan siang hariko, kami sampaikan sari berita utama. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang menekankan penerapan nilai berakhlak kepada tenaga pendidikan manduo sebagai dasar pelayanan publik. Demi upaya pemulihan infrastruktur juga kesiapsiagaan bencana di Bukit Batabuh, mulai dilakukan pengrajuan jembatan permanen yang ditargetkan selesai Desember. Buletin berita Minang selengkapnya dibacakan De Aldila. Nusana Padanga, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang menekankan penerapan nilai berakhlak kepada tenaga kependidikan manduo sebagai dasar pelayanan publik. Berikut laporan Nofri. Kementerian Agama Kakan Kemenak Kota Padang Panjang, Muklis M menjadi narasumber sekaligus membuka kegiatan peningkatan mutu tenaga kependidikan manduo Kota Padang Panjang di salah satu hotel Batu Sangkar Jumat Kapatang. Kegiatan hari pertama diikuti sebanyak 32 orang tenaga kependidikan manduo Kota Padang Panjang. Kakan Kemenak hadir didampingi Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Emi Ratna Aprilina, serta perwakilan analis Kepegawaian Yuliawati dan Siva Kartiwa. Dalam paparannya, Muklis M membahas core value berakhlak ASN sebagai dasar acuan sikap serta perilaku aparatur. Dirinya menyampaikan bahwa pemahaman serta penerapan nilai berakhlak yang diluncurkan Presiden Republik Indonesia merupakan landasan bagi setiap ASN dalam bersikap, bakarajo, serta memberikan pelayanan kepada peserta didik maupun masyarakat. Menurut Muklis M, nilai berakhlak yang meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, kolaboratif, serta adaptif, bertujuan untuk membantu ASN non-profesional, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik. Muklis menilai seluruh nilai tersebut sejalan dengan nilai-nilai perspektif Islam. Sekarang mindsetnya bagaimana kita menjadi pelayan, memberikan pelayanan, bukan minta dilayani, tapi melayani masyarakat seutuhnya. Kita berharap solidaritas internal. Terang kita dalam bagaimana kita bekerja, ada namanya serang ASN itu berakhlak ya. Kita obar-obarkan oleh pemerintah. Di situ ada sudahkah itu, kompeten itu ada sudah harmonis. Harmonis itu bagaimana? Kita bekerja sama intern, ada hubungan baik, terasa nyaman, nyaman, bahagia kita bekerja di lingkungan internet kita. Di akhir paparannya, Muklis berharap seluruh tenaga kependidikan di Manduo Kota Padang Panjang dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam menjalankan tugas serta fungsi di pemerintahan. Dirinya juga menegaskan, ASN diharapkan mampu mewujudkan birokrasi non profesional, berintegritas, serta memberikan pelayanan publik non berkualitas untuk mendukung terwujudnya Indonesia maju. Nofri melaporkan. Di Sana Padanga, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memastikan kendaraan dinas operasional jabatan layak pakai dan patuh administrasi dengan melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap kendaraan. Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodisan Ismail mengatakan inspeksi mendadak itu bertujuan memastikan kelayakan kendaraan serta kepatuhan administrasi, terutama terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dirinya menegaskan bahwa kendaraan dinas merupakan aset daerah yang dibali menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.
Sejak 3 Agustus, demi upaya pemulihan infrastruktur Jo kesiapsiagaan bencana di Bukit Batabuah mulai dilakukan pengrajuan jembatan permanen dan ditargetkan selesai Desember besok. Seiringan jo hal itu, jembatan darurat Baile lah ditutui. Nur Afni Susilawati melaporkan. Peningkatan debit air Sungai Batang Kasia di Nagari Bukit Batabuah pada awal Agustus sempat membuat kekhawatiran warga. Meski aliran air membawa material kayu juga bebatuan selama 1 jam dek curah hujan di kawasan Hulu Gunung, luapan air sungai berasia terkendali sesudah dilakukannya pelebaran badan sungai serta penghilangan tiang penyangga jembatan. Untuk memastikan keamanan lalu lintas, akses jembatan darurat di Pebaili telah ditutui sejak 3 Agustus seiring dimulainya pengerjaan fisik jembatan permanen dan ditargetkan siap pada Desember biswa. Wali Negara Bukit Batabuah Firdaus menjelaskan faktor utama yang mencegah terjadinya luapan air pada peristiwa itu. Alhamdulillah, apa yang saya sampaikan 2 tahun yang lalu bahwasanya penyebab dari bencana atau gelodo di Negeri Bukit Batabuah salah satunya adalah tiang jembatan. Yang kedua karena sempitnya sungai dan karena kedangkalan sungai, itulah penyebab utamanya. Ya, alhamdulillah karena sungai ini sudah kita perbesar dan juga jembatan tidak lagi ada punya tiang, air yang kemarin pun alhamdulillah tidak meluap gitu. Selain pembangunan jembatan, pemulihan sektor pertanian di Bukit Batabuah menunjukkan perkembangan non positif jo sebagian gadang lahan warga dan ala dapat digarap baliak. Namun, pihak Nagari masih menanti kejalehan kelanjutan proyek pembangunan 3 titik sabodam di wilayah Bukit Batabuah jo Sungai Pua. Dan hingga kini, alun menerima informasi resmi dari dinas terkait. Di sisi lain, sebanyak 40 kapal keluarga asal Bukit Batabuah dari total 80 kapal keluarga nan direlokasi ke hunian tetap di Lubuk Basung memilih balik ke kampung halaman untuk mengolah lahan pertanian. Akibat alun terrealisasinya bantuan modal usaha jo pangan sesuai perencanaan awal. Mengenai percepatan pemulihan infrastruktur jo pemukiman warga pasca bencana, Firdaus menegaskan komitmen penanganan dan sedang dijalankan. Pemulihan di Nagari Bukit Batabuah itu sudah kita lakukan semaksimal mungkin dari pemerintah Nagari yang terus mencarikan jalan dan solusi dalam bentuk pembangunan. Sesuai dengan yang kita sampaikan di awal tadi, bahwasanya kalaupun tidak 100%, 90% kita akan tuntaskan selama 2 tahun pasca bencana. Dan itu sudah kita buktikan hari ini, mulai dari infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, rumah-rumah warga, serta usaha-usaha warga yang terdampak di waktu bencana, semuanya sudah kita bangun kembali. Rumah sudah kita bangun, infrastruktur sudah kita bangun, dan masih ada yang dalam pengerjaan. Seperti itu. Pemerintah Nagari Bukit Batabuah mengimbau masyarakat jo tim relawan siaga bencana untuk bersama-sama mengawal pengerjaan jembatan dan sedang berlangsung sembari tetap menjaga kewaspadaan terhadap potensi perubahan cuaca di kawasan hulu. Nur Afni Susilawati melaporkan. Wali Kota Payakumbuh Zulmaita menyatakan dukungan pemerintah Kota Payakumbuh terhadap kepengurusan baru Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Payakumbuh masa bakti 2026-2030 di bawah kepemimpinan Khairul Mufti, dan disampaikan apresiasi kepada pengurus KONI periode 2022-2026 atas pengabdian yang Allah diberikan, sekaligus berharap kepengurusan baru membawa energi baru bagi pembinaan dan prestasi olahraga di Kota Payakumbuh. Zulmaita menambahkan kepengurusan baru memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan melanjutkan pembinaan atlet secara terarah, termasuk menyiapkan regenerasi dan meningkatkan prestasi cabang olahraga di berbagai tingkatan. Dirinya memastikan pemerintah Kota Payakumbuh akan terus memberikan dukungan terhadap pembinaan olahraga sesuai kemampuan daerah. Kerjasama antara KONI, pemerintah daerah, cabang olahraga, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar program pembinaan dapat berjalan efektif. Dosana pandangan Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia Sumatera Barat Vasco Ruseimi memberikan arahan motivasi terhadap para atlet untuk lebih berprestasi dengan target juara pada event SEA Games tahun 2027. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan. Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Sumatera Barat sekaligus Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimi memberikan motivasi agar para pesilat muda menjadikan Kejurnas sebagai panggung pembuktian. Hal itu disampaikan Vasco Ruseimi usai menyambangi gelanggang IPSI Sumatera Barat untuk bertemu para atlet yang berlaga di kejuaraan nasional Kejurnas IPSI tahun 2025. Udah Vasco sapaan karibnya menegaskan, Sumatera Barat tidak hanya dikenal sebagai daerah asal sile di ranah Minang,
melainkan juga harus membuktikan diri di tingkat nasional bahkan internasional. Vasco Rusemi juga bapasan kepada manajer tim agar mendampingi para atlet secara maksimal, sehingga para pesilat muda dapat bersemangat dan percaya diri. Selain itu, motivasi tersebut diyakini Vasco dapat membawa pesilat muda Sumatera Barat agar mempersiapkan yang terbaik di Kejurnas mendatang, khususnya pada event SEA Games 2027. Kita lihat dua atlet kebanggaan kita, Ranah Minang membuktikan kita juara tingkat dunia, ada emas dan perunggu saat ini kemarin, dan saat ini kita persiapan lagi mereka ini kita latih di tingkat nasional. Ya, kita latih di tingkat nasional biar kembali menjadi juara dunia kembali nanti pada event SEA Games di 2027. Semangat terus. Sebagaimana diketahui, tim atlet IPSI Sumbar yang ditemui Vasco Rusemi terdiri dari 7 atlet remaja Jo 6 ofisial. Mereka berasal dari Kota Padang, Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Jo Kabupaten Solok Selatan. IPSI Sumatera Barat juga mematok target maksimal di Kejurnas tahunko. Sehingga akan lebih banyak lagi generasi muda asal Sumatera Barat nan menjadi atlet cilik berprestasi. Alona Pauzan melaporkan. Dan sana pandangan sekian berita daerah untuk Bahasa Minang siang hariko. Berita daerah selanjutnya dapat dun sana dangakan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Salam siang. Kepala Kantor Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.